Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami yang dimana berjudul Pendekatan dan Modal Pelayanan BK Pola 17 Plus di bidang BK. Yang beranggotakan saya sendiri, Fali Iksan sebagai moderator, Akilah Haya Khairunisa, Jenny Desfitri sebagai penyaji. Baiklah, saya Akilah Haya Khairunisa akan membacakan materi pertama. Pendekatan dan model pelayanan BK Pola 17 Plus bidang BK. Sejak tahun 1993, penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling memperoleh pembendaharaan istilah baru yaitu BK Pola 17. Hal ini memberi warna tersendiri bagi arah bidang, jenis layanan, dan kegiatan pendukung BK di jajaran pendidikan dasar dan menengah. Pada abad ke-21, BK Pola 17 itu berkembang menjadi BK Pola 17 Plus. Pola bimbingan dan konseling Pola 17 Plus adalah program bimbingan dan konseling atau pemberian bantuan kepada peserta didik melalui bidang bimbingan, layanan, dan layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Pelayanan bimbingan konseling di sekolah merupakan kegiatan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan konseling selalu memperhatikan karakteristik tujuan pendidikan, kurikulum, dan peserta didik. A. Bidang bimbingan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan konseling membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Bidang-bidang dalam bimbingan pribadi ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok berikut. Yang pertama yaitu pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri dan pengembangannya untuk kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangan. Yang keempat, pemantapan pemahaman tentang kelemahan diri dan usaha-usaha penanggulangannya. Kelima, pemantapan kemampuan mengambil keputusan, lalu pengembangan kemampuan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang terakhir adalah pemantapan dalam perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat. B. Bidang bimbingan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan konseling di sekolah berusaha membantu peserta didik mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Bidang ini dirinci menjadi pokok-pokok berikut. 1. Pemantapan kemampuan berkomunikasi baik melalui lisan maupun tulisan, pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, pemantapan hubungan yang dinamis, harmonis, dan produktif dengan teman sebaya, pemantapan tentang peraturan, kondisi, dan tuntutan sekolah, rumah, dan lingkungan, pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat, serta berargumentasi. Lalu yang terakhir adalah orientasi tentang hidup berkeluarga. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Akila sudah menyampaikan dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jenny. Kepada Jenny, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Desfitri 19075169. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membaca materi, yaitu C. Bidang bimbingan belajar. Dalam bidang bimbingan belajar, pelayanan bimbingan konseling membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Bidang bimbingan ini memuat pokok-pokok yaitu 1. Mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Kedua, pemantapan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri ataupun kelompok. Yang ketiga, pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah. Yang keempat, pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya yang di lingkungan di sekitar dan masyarakat. Yang kelima, orientasi dan informasi tentang pendidikan yang lebih tinggi. D. Bidang bimbingan karir. Dalam bidang bimbingan karir ini,
Pelayanan bimbingan konseling ditujukan untuk mengenal potensi diri, pengembangan dan pemantapan pilihan karir. Bimbingan ini memuat pokok-pokok yaitu 1. Pengenalan terhadap dunia kerja dan usaha untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang ketiga, pemanfaatan cita-cita karir sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Selanjutnya, bidang kehidupan keberagaman. Bidang pelayanan yang membantu peserta didik untuk menetapkan diri dalam memahami dan melaksanakan nilai-nilai keagamaan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada pertemuan kali ini dapat saya simpulkan bahwa pola bimbingan dan konseling pola 17+ adalah program bimbingan dan konseling atau pemberian bantuan kepada peserta didik melalui bidang bimbingan, layanan, dan layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku. Terdapat beberapa bidang bimbingan yaitu bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan karir, dan bidang bimbingan kehidupan keberagaman. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.